Ibu-ibu sekalian, ketika belum mandi, maka belum halal untuk berhubungan dengan suaminya. Karena halal berhubungan dengan suami ini adalah ketika sudah mandi besar ya, bukan ketika darah sudah berhenti, tapi harus mandi besar terlebih dulu. Nah, di sini memang karena ada nasnya langsung yang melarangnya. Jadi harus mandi besar terlebih dulu, baru kemudian halal. Kalau belum mandi besar, maka stop dulu. Jangan beralasan biar mandinya jadi satu. Ini kurang tepat. Ya. Sabar terlebih dulu, mandi dulu baru kemudian halal. Diperbolehkan, jadi perempuan itu yang menghalangi dirinya untuk berpuasa adalah darah haidnya. Ketika darah haidnya sudah berhenti, maka dia sudah diperbolehkan untuk mengucapkan niat, untuk niat berpuasa. Karena memang orang itu kalau niatnya nunggu mandi dan dia ingin mandinya itu ketika pas sahur, biasanya justru malah akan lupa. Karena ketika terburu-buru akan rawan lupa niatnya. Stepnya bukan begitu stepnya. Stepnya setelah suci, istinja terlebih dulu, kemudian wudhu, baru kemudian silakan niat berpuasa. Karena kan sunnah seperti itu ya, istinja dan wudhu ini sunnah kalau kita ingin menunda mandi. Baru silakan niat puasa, kemudian silakan lakukan aktivitas seperti biasanya. Ini tidak masalah, boleh untuk dilakukan seperti ini. Suci di waktu isya, maka jangan sampai teman-teman mandi mepet subuh. Kita wajib untuk sholat isya pada waktunya, andaikan dia sampai bablas mandinya itu pas subuh, sebenarnya puasanya sah, tetapi dia mendapatkan dosa karena melakukan suatu hal yang haram, yaitu mengakhirkan sholat isyanya. Tentang rambut dan kuku harus diapakan ketika haid, bagaimana hukumnya memotongnya ketika haid. Nah, begini teman-teman sekalian, rambut dan kuku ketika haid sunnah untuk tidak kita potong. Sebenarnya demikian redaksinya, sunnah bagi seorang perempuan yang sedang berhadas besar, yang berkewajiban mandi besar, untuk tidak memotong kuku, untuk tidak menghilangkan anggota tubuhnya dari dirinya sampai dia mandi. Andaikan pun kita lakukan, maka konsekuensi yang kita dapatkan adalah tidak mendapatkan kesunahan. Bukan berarti kemudian haram, bukan. Bukan berarti kemudian kita mendapatkan dosa. Hukumnya sebatas sunnah untuk tidak kita potong, tidak kita rontokkan rambut ini. Dan untuk keramas, sebenarnya keramas ini kalau misal kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang memicu rontoknya rambut, hal ini tidak kemudian menyalahi kesunahan, tidak. Misal kita keramasnya memang betul-betul tidak ada gerakan yang membuat rambut rontok, ya tetap bisa mendapatkan kesunahan, tetap bisa. Cuman kebanyakan perempuan memang kalau keramas itu melakukan gerakan-gerakan yang akhirnya membuat rambut rontok. Nah, di sini akhirnya dia menyalahi kesunahan. Mengumpulkan rambut ketika rontok itu tidak berkaitan dengan apakah dia haid atau dia suci. Tapi kaitannya dengan apakah rambut itu yang rontok tetap terhukum aurat atau sudah tidak terhukum aurat, itu dia. Karena rambut ketika nempel dengan tubuh kan hukumnya aurat. Ketika rambut ini terlepas, apakah masih berstatus aurat ataukah sudah tidak aurat? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Itulah mengapa sebenarnya dianjurkan bagi setiap perempuan untuk mengumpulkan rambutnya yang rontok ketika menyisir atau ketika apapun, rambut yang rontok ini untuk disimpan, untuk dikumpulkan, kemudian ditaruh di tempat yang tidak terlihat oleh ajnabi.